Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan sesi perkuliahan, sesi pembelajaran asas ekonomi Islam yang dibimbing oleh Dr. Bapak Cecep Firman, SPD MPD. Kami dari kelompok 7, Fadil Muhammad Hamdi dan Tiara akan memaparkan materi tentang sistem ekonomi dan fiskal. Sistem ekonomi fiskal pada masa Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, konsep anggaran berimbang atau surpluslah yang menjadi praktik berlaku di masa Islam. Berlaku dalam keuangan ialah anggaran nasional yang berimbang bila pengeluaran dan penerimaan zakat yang sama. Penerimaan pemerintahan sama, seimbang, equilibrium. Zakat dan usur adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah masih hidup. Zakat dan usur merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah SAW digolongkan menjadi 3 golongan besar. Di antaranya kaum muslim. Ada zakat, usur, zakat fitrah, wakaf, amwal al-fadhah, nawaib, dan tentunya sedekah seperti kurban dan kafarat. Nomor 2, kaum non-muslim, ada jizyah, kharaj, dan usur. Yang ketiga, dan dari sumber lain seperti ghanimah, fai, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslim atau non-muslim, hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain. Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara, Rasulullah SAW menyerahkan kepada Baitul Mal dan menganut asas anggaran berimbang, yaitu semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara. Pada masa Rasulullah SAW, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar karena sumber-sumber yang ada pada masa itu belum banyak. Sampai tahun keempat Hijriah, pendapat dan sumber daya negara masih sangat kecil. Karenanya Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Di antaranya 1, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang ketiga, menjalin kedamaian dalam negara. Keempat, membangun pasar Madinah. Kelima, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi negara. Enam, membuat konstitusi negara. Ketujuh, menyusun sistem pertahanan negara. Dan yang kedelapan, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Pengeluaran negara khususnya pada masa Rasulullah dilakukan dengan beberapa cara yang merupakan implementasi kebijakan fiskal Rasulullah. Di antaranya meminta bantuan dari kaum muslimin untuk kebutuhan pasukan Ghazwa. Yang kedua, meminjam peralatan dari non-muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya. Yang ketiga, meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka pendek dan memberikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah. Insentif kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim. Begitulah Rasulullah SAW meletakkan dasar kebijakan Islam yang berlandaskan keadilan sejak awal pemerintahan Islam. Setelah beliau wafat, kebijakan fiskal dilanjutkan dan dikembangkan oleh para penerusnya. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Saudari Tiara Meldiani. Poin selanjutnya, pemikiran ekonomi dan kebijakan fiskal Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pada 51 sebelum Hijriah sampai 13 Hijriah atau sama dengan 537 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Masa pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Melalui hasil musyawarah dengan para sahabat, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui perang Riddah
atau disebut juga dengan perang melawan kemurtadan. Setelah selesai dengan urusan dalam negeri, Abu Bakar As-Siddiq mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun beliau wafat setelah usaha ini selesai dilakukan. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam pembendaharaan negara. Semua kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan total pendapatan nasional yang memperkecil pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq wafat usia 63 tahun atau pada 13 Hijriah, 13 Agustus 364 Masehi. Pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan berbagai kebijakan seperti yang dipraktikkan Rasulullah. Yang pertama, perhatian yang besar terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, melaksanakan kebijakan tanah hasil taklukan dan mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Yang ketiga, distribusi harta Baitul Mal merupakan prinsip kesamarataan atau tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Yang selanjutnya, masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada 40 sebelum Hijriah sampai 23 Hijriah atau sama dengan 584 Masehi sampai 644 Masehi. Pemerintahannya berlangsung selama 40 tahun. Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia dan termasuk Irak. Atas keberhasilan tersebut, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai The Sign Fall of Islam. Karena perluasan daerah terjadi dengan sangat cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 provinsi. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syria, yang keempat Jazirah, yang kelima Basroh, yang keenam Kufah, yang ketujuh Palestina, yang terakhir Mesir. Ia juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja. Administrasi tersebut yang pertama pendirian lembaga Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga zakat, yang keempat usur, yang kelima sedekah dari non muslim, yang keenam mata uang, yang ketujuh klasifikasi dan alokasi pendapatan negara, yang terakhir pengeluaran. Yang selanjutnya adalah masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pada 47 sebelum Hijriah sampai 35 Hijriah atau sama dengan 577 Masehi sampai 656 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transosania, dan Tabaristan, dan juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Ia melakukan pembentukan saluran air, yang keduanya pembangunan jalan,
Yang ketiganya, pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Beliau juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membentuk Beliau juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania, Laodikea dan wilayah di semenanjung Syria, Tripoli dan Barka di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama di negara Islam. Memasuki 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang banyak telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam kepada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. Khalifah terakhir adalah masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 6 tahun dan selalu diwarnai dengan ketidakstabilan politik. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi di hari Kamis. Setiap pekan sekali. Untuk pertama kalinya diadopsi di hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan. Konsep ini dijelaskan dalam surat yang ditujukan kepada Malik Aster bin Haris. Kesimpulannya, jika kita relevansikan antara pemikiran Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, dapat kita rasakan bahwa sebagian pedoman yang dilakukan Rasulullah telah menjadi pedoman masyarakat yang belum terpengaruh dalam perekonomian global orang-orang Barat. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan. Adapun sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq yaitu zakat, baitul mal dan gaji. Yang kedua Umar bin Khattab seperti pendirian lembaga baitul mal, kepemilikan harta, zakat, usur, sedekah dari non-muslim, mata uang, klasifikasi dan pendapatan negara dan pengeluaran. Sahabat Utsman yaitu pemasukan negara meningkat dan konflik sosial. Khalifah terakhir yaitu kesederhanaan, menolak gaji, sistem keuangan negara dengan sangat ketat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.